Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan cara penggunaan dari sistem pencatatan donasi. Nah, sistem pencatatan donasi adalah sistem yang bisa kita gunakan untuk mempermudah dalam pencatatan donasi yang masuk gitu. Nah, nanti di sistem ini kita bisa melihat donasi-donasi yang masuk per bulan itu, atau kita juga bisa melihat donasi yang masuk di bulan-bulan sebelumnya gitu. Nah, kemudian kita bisa melihat statistik, kemudian kita bisa melakukan pencatatan pemasukan dan pengeluaran. Dan yang paling penting yaitu kita bisa melihat laporan dari donasinya itu. Dan hasilnya bisa kita print out ke dalam Excel gitu. Nah, di sini merupakan tampilan awal dari aplikasi pencatatan donasinya gitu. Nah, untuk login kita suruh memasukkan nomor telepon dan password. Nah, di sini saya sudah menyiapkan nomor telepon dan password dummy-nya gitu. Nah, untuk tampilan mobilnya yang nanti kita peruntukkan untuk fundraiser, nah kurang lebih nanti seperti ini tampilannya. Mohon maaf karena tidak bisa langsung share screen ya. Nah, saya screenshotnya aja. Nah, di sini ada total perolehan dari si fundraisernya gitu. Kita bisa langsung contoh ini ya. Nah, contoh di sini gitu kita bisa input donasi, bisa input data donatur. Nah, kemudian ada list donasi, list donatur dan lain sebagainya seperti itu. Nah, ini merupakan aplikasi mobile yang nanti diperuntukkan untuk fundraiser input donasi gitu. Nah, sehingga nanti antara fundraiser dan admin sudah terintegrasi gitu. Atau ini jadi akan sangat mempermudah gitu untuk admin dalam melakukan pencatatan gitu. Nah, oke, kita langsung sign in aja. Saya sudah menyiapkan nomor telepon dan passwordnya, dan kita klik sign in. Nah, ketika kita sudah berhasil masuk, kita langsung akan diarahkan ke halaman dashboard. Yang pertama di atas ini ada beberapa data. Nah, di sini ada informasi mengenai jumlah donaturnya. Kemudian di sini ada jumlah kabupaten dari donatur yang tersebar. Kemudian di sini ada jumlah fundraiser dan informasi. Oke, kemudian di bawahnya ada peta lokasi donatur. Nah, di sini merupakan marker ya. Marker ini merupakan representasi dari donatur yang tersebar gitu. Nah, karena saya masih menggunakan data dummy, sehingga donaturnya tersebar seperti ini. Nah, contoh di sini saya input donatur satu nih. Nah, ini tes donatur nih saya coba input dan markernya di sini gitu. Oke, kita bisa lihat ya. Nah, kalau kita lihat di sini nanti kita bisa melihat detail dari data donaturnya. Nama donatur, nomor telepon, dan alamatnya gitu. Kita bisa melihatnya gitu. Nah, oke. Kemudian di menu berikutnya yaitu data donatur. Nah, di data donatur ini ada dua menu, ada dua sub menu. Yang pertama kita bisa melihat daftar donatur. Yang kedua kita bisa lihat kita gunakan untuk membuat donatur. Oke. Nah, di sini contoh saya lihat data donaturnya. Nah, oke. Untuk data donatur sendiri, yang pertama ada nama, UID yang nanti UID ini bersifat unik, yang artinya antar donatur itu tidak bisa memiliki kode yang sama gitu. Dan kode ini di-generate otomatis oleh sistem gitu. Nah, kemudian ada nomor telepon, kabupaten, status, dan ada beberapa action. Nah, action sendiri yang pertama ada detail, kemudian kita bisa rubah statusnya menjadi nonaktif, yang artinya nanti ketika nonaktif si fundraiser tidak bisa input
donatur yang statusnya nonaktif gitu. Kemudian kita bisa edit datanya dan kita bisa hapus. Nah, kemudian kita ke paling atas. Di sini kita bisa melakukan filtering terhadap donaturnya. Contoh di sini saya akan filter berdasarkan provinsi. Contoh saya akan ambil donatur yang dari provinsi Lampung gitu. Nah, nanti di sini muncul donatur-donatur yang memiliki atau yang domisilinya itu provinsinya Lampung gitu. Oke. Contoh kita sudah melakukan filter, kemudian kita lihat detailnya. Nah, di sini provinsinya sudah seperti yang kita harapkan pada saat melakukan filtering. Kemudian kita bisa filter berdasarkan kabupaten, kecamatan. Nah, di sini tidak ada ya, karena memang tidak ada di kabupaten tersebut gitu. Nah, kita juga bisa melakukan reset filteringnya. Nah, di sini kemudian kita bisa melakukan filtering berdasarkan tim itu. Nah, tim ini maksudnya dari tim satu ini ada berapa donatur gitu, atau donaturnya itu siapa aja. Nah, kita bisa melakukan filtering berdasarkan tim ini. Oke, kemudian di sini ada dua tombol yang bisa kita gunakan untuk ekspor data dan tambah data. Contoh kita akan melakukan tambah data, kita bisa klik tombol yang berada di atas ini, yang berwarna hijau ini. Oke, contoh kita untuk melakukan penambahan donatur, ada beberapa data yang harus kita isi. Yang pertama itu tim. Nah, tim ini, donatur ini nanti yang tanggung jawab tim berapa gitu. Nah, contoh di sini tim 1 gitu. Kemudian namanya donatur tes. Oke, kemudian kita masukkan nomor HP-nya. Kemudian kita masukkan provinsinya. DIY Kabupaten Sleman, Kecamatan Gamping. Oke. Kemudian alamatnya perlu kita isi juga. Jalan Raya Sehat contohnya. Kemudian setelah itu kita pick lokasinya. Nah, di sini contoh. Oke, nah nanti otomatis untuk longitude atau koordinatnya langsung terisikan gitu. Dan ini akan otomatis berubah ketika kita merubah markernya. Nah, kalau sudah fix datanya, kita bisa tambahkan data. Nah, di sini sudah terbuat satu donatur. Nah, yang berada di Kabupaten Sleman gitu, statusnya aktif. Nah, kita lihat detailnya. Nah, di sini untuk donatur ini sudah tergenerate satu QR code yang nantinya QR code ini bisa digunakan oleh fundraiser untuk melakukan input donasi. Nah, jadi nanti mekanismenya fundraiser scan QR code ini nanti otomatis dari aplikasi ini akan mencari donatur dengan QR code tersebut, kemudian masukkan nominal dan lain sebagainya. Nah, nanti ketika klik OK nanti akan langsung tercatat di donasinya di sistem ini gitu. Nah, ini detailnya ada beberapa informasi mengenai data donaturnya. Yang pertama ada nama, penanggung jawabnya, status, nomor telepon, kecamatan, kabupaten, provinsi, kemudian ada kode dari donaturnya, alamat, kemudian ada koordinat, latitude dan longitude, kemudian total donasi. Nah, total donasi ini si donatur ini dari awal gitu sampai hari ini sudah donasi berapa gitu. Nah, nanti kita bisa lihat di total donasi ini. Oke, ini untuk detail. Nah, di sini untuk status. Untuk status ini kita bisa rubah untuk status yang ini gitu. Kita bisa klik. Nah, statusnya yang tadinya aktif sekarang menjadi tidak aktif itu, yang artinya nanti si fundraiser tidak bisa input data donasi untuk donatur ini gitu. Nah, nanti kita bisa rubah lagi nih dengan mengklik tombol yang ada di sini. Nah, ini menjadi aktif lagi. Kemudian kita bisa edit juga. Nah, contoh di sini bisa kita edit markernya, jalan raya dan lain sebagainya.
Oke, dan kita bisa hapus. Nah, dari keseluruhan data donatur ini bisa kita ekspor menjadi Excel gitu. Seperti di sini saya ekspor data donasinya. Nah, kita bisa nanti bisa kita lihat formatnya. Nah, kira-kira seperti ini data dari donatur yang sudah kita ekspor gitu. Oke, di sini ada 700 ya. Nah, itu dengan macam-macam datanya seperti itu. Oke, mungkin itu untuk menu donasi. Nanti kita lanjutkan ke menu berikutnya.